Halo Kapten, balik lagi di Narator ID. Sebelumnya kita membahas tentang latar belakang Audrey Hall, sequence 9 spektator, dan sequence 8 telepatis. Kali ini kita akan lanjutkan membahas perkembangan tentang Audrey Hall. Dan tanpa banyak bicara lagi, mari kita mulai. Kalau sequence 8 telepatis membuat Audrey Hall bisa menyentuh pikiran manusia, maka sequence 7 psikiatris adalah tahap di mana ia mulai mampu mempengaruhi dan memperbaiki kondisi mental manusia secara langsung. Dan menurutku, disinilah spektator pathway mulai terasa benar-benar menakutkan, karena pathway ini perlahan berubah dari observasi menjadi manipulasi. Namun sebelum bisa naik ke sequence 7, Audrey terlebih dahulu bergabung dengan organisasi rahasia bernama Psychology Alchemist. Organisasi ini adalah kelompok Beyonder yang berhubungan erat dengan Visionary Pathway. Dan dari sinilah Audrey akhirnya mendapatkan formula sequence 7, Psychiatrist. Menariknya, proses pengumpulan bahan ramuan kali ini juga menunjukkan perkembangan koneksi Audrey di dunia Beyonder. Karena berbeda dari awal cerita, di mana ia masih sangat bergantung pada Tarot Club, sekarang Audrey mulai memiliki jaringan dan relasinya sendiri. Bahan utama ramuan psikiatris berasal dari makhluk bernama Mirror Dragon. Sepasang meta Mirror Dragon dewasa didapat Audrey melalui jaringan yang disediakan oleh Force Wall atau The Magician. Sementara 50 ml darah Mirror Dragon dibeli dari Emmeline White atau The Moon. Bahkan Fruit of an Elder Tree yang menjadi bahan tambahan juga dibeli dari Emmeline. Dan menurutku, detail seperti ini membuat perkembangan Tarot Club terasa sangat natural, karena semakin lama, hubungan antar anggota mulai berkembang dari sekedar transaksi menjadi jaringan kerjasama yang benar-benar saling membantu. Selain bahan utama dari Mirror Dragon, ramuan psikiatris juga membutuhkan air murni, Dark Nurse Flower Essence, Fruits of an Elder Tree, dan Mind Altering Grass Powder. Dan setelah berhasil meminum potion ini, kemampuan Audrey berkembang jauh lebih berbahaya dibanding sebelumnya. Jika telepatis hanya mampu membaca dan menyentuh pikiran manusia, maka psikiatris mulai mampu mempengaruhi kondisi mental manusia secara langsung. Salah satu kemampuan paling pentingnya adalah psychological suggestion, di mana Audrey dapat menanamkan sugesti ke pikiran target lewat kata-kata atau isyarat halus, membuat target merasa bahwa keputusan itu berasal dari dirinya sendiri. Dan menurutku, inilah salah satu alasan kenapa spektator pathway sangat menyeramkan, karena kekuatannya seringkali bahkan tidak disadari oleh korbannya. Selain itu, Audrey juga mendapatkan kemampuan frenzy, kemampuan untuk meledakkan emosi target secara instan, membuat mereka panik, mengamuk, atau bahkan kehilangan kendali. Namun kemampuan yang paling cocok dengan karakter Audrey justru bukan kemampuan ofensifnya, melainkan placating. Kemampuan untuk menenangkan kondisi mental manusia, mengurangi trauma, menenangkan emosi tidak stabil, dan bahkan membantu Beyonder lain yang hampir kehilangan kendali. Dan menurutku, disinilah perkembangan Audrey terasa sangat menarik, karena semakin tinggi sekuensnya, ia tidak berubah menjadi monster haus kekuatan. Sebaliknya, ia justru berkembang menjadi seseorang yang semakin memahami kondisi mental manusia, baik sisi gelapnya maupun penderitaannya. Kalau sequence 7 psikiatris membuat Audrey Hall mampu mempengaruhi kondisi mental manusia, maka sequence 6 hipnotis adalah tahap di mana ia mulai benar-benar mengendalikan kesadaran manusia. Dan menurutku, inilah salah satu advancement paling menegangkan dalam perkembangan Audrey. Karena kali ini, ancaman yang ia hadapi bukan monster, melainkan organisasi tempatnya sendiri. Setelah bergabung dengan Psychology Alchemist, Audrey perlahan mulai menarik perhatian para petinggi organisasi tersebut. Mereka mulai curiga, kenapa perkembangan Audrey terlalu cepat, kenapa pengetahuannya terus bertambah, dan apakah ia benar-benar bisa dipercaya. Karena itu, sebelum mendapatkan formula sequence 6 hipnotis, Audrey harus melewati ujian psikologis dari Hilma, Glein, dan Escap. Dan ini bukan ujian biasa. Sebagai Beyonder Visionary Pathway, mereka adalah ahli manipulasi mental.
Kesalahan kecil saja bisa membuat identitas Audrey terbongkar. Namun menariknya, disinilah kita mulai melihat perkembangan Audrey yang sangat besar dibandingkan awal cerita. Ia tidak lagi sekadar gadis bangsawan yang penasaran terhadap dunia mistik. Ia mulai mampu menyembunyikan pikirannya, mengontrol emosinya, dan memainkan peran di depan para manipulator mental dengan bantuan spiritual dari The Fool. Audrey akhirnya berhasil lolos dari ujian tersebut, dan setelah itu ia resmi mendapatkan formula sequence 6, Hypnotis. Untuk bahan utama ramuan ini, Audrey mendapatkannya melalui bantuan German Sparrow atau The Word, yang sebenarnya adalah akun smooth dari klien The Tarot Club. Bahan utama potion Hypnotis berasal dari makhluk mistis langka bernama Human Face Sea Dragon, yaitu kelenjar pituitari lengkap dan 10 mili air mata Human Face Sea Dragon. Sementara bahan tambahannya sendiri yaitu air murni, menta essential oil, Zimmer tree bark powder, dan blue datura flower. Dan menurutku, nama bahan-bahan ini sudah terasa seperti sesuatu yang berhubungan dengan mimpi dan bawah sadar, yang sangat cocok dengan arah perkembangan spektator Pathway. Namun bagian paling penting tentu saja adalah kemampuan baru yang didapat Audrey setelah menjadi hipnotis. Dan di tahap ini, Audrey bukan lagi sekedar pengamat atau penyembuh mental. Ia mulai memiliki kendali langsung atas kesadaran manusia. Kemampuan utamanya adalah hipnotis tingkat tinggi. Melalui kontak mata atau suara, Audrey bisa memaksa target masuk ke kondisi trance dalam hitungan detik. Dan dalam kondisi itu, target bisa dipaksa menjawab pertanyaan dengan jujur, atau bahkan mengikuti perintah tanpa sadar. Ia juga mendapatkan kemampuan psychological cue, di mana Audrey bisa menanamkan pemicu mental di dalam bawah sadar seseorang. Misalnya, saat mendengar suara tertentu, target akan langsung tertidur, atau melakukan tindakan tertentu secara otomatis. Dan yang lebih menakutkan, pemicu ini bisa bertahan sangat lama di pikiran target, bahkan tanpa mereka sadari. Dalam pertarungan pun, kemampuan hipnotis menjadi sangat berbahaya. Audrey bisa membuat musuh lupa mantra mereka sendiri, menyerang teman mereka, atau merasa terluka parah padahal sebenarnya tidak gitu. Dan menariknya, di sequence ini, Audrey juga mulai mendapatkan kemampuan dasar untuk memasuki mimpi manusia, yang nantinya menjadi fondasi penting untuk advancement berikutnya. Dan menurutku, sequence 6 adalah titik di mana spektator Pathway mulai benar-benar terasa menyeramkan, karena musuhnya tidak lagi menyerang manusia, melainkan kesadaran mereka. Kalau sequence 6, hipnotis membuat Audrey Hall mampu mengendalikan kesadaran manusia, maka sequence 5, Dreamwalker, adalah tahap di mana ia mulai memasuki dunia mimpi itu sendiri. Dan menurutku, disinilah spektator Pathway mulai berubah dari psikologi biasa menjadi sesuatu yang benar-benar metafisik. Karena mulai sequence 5, seorang Beyonder tidak lagi hanya berurusan dengan pikiran manusia, tapi juga dengan alam bawah sadar, dunia mimpi, dan spiritualitas. Selain itu, sequence 5 juga merupakan batas tertinggi mid-sequence, langkah terakhir sebelum seseorang memiliki kualifikasi untuk menjadi saint atau demigod. Dan karena itu, proses advancement-nya menjadi jauh lebih berbahaya. Kali ini, Audrey mendapatkan formula Dreamwalker dari organisasi psikologi Alchemist karena telah membuktikan kemampuan dan loyalitasnya. Posisi Audrey di organisasi tersebut mulai meningkat. Namun untuk bahan-bahan utamanya, Audrey kembali bergantung pada jaringan Tarot Club, terutama bantuan dari German Sparrow dan Algar Wilson, karena bahan sequence 5 sudah jauh lebih langka dibandingkan sequence sebelumnya. Bahkan sebagian berasal dari makhluk dunia roh. Bahan utama potion Dreamwalker terdiri dari Dreamwalker Core Crystal serta Reverse Scale milik Spirit World Dream Dragon. Sementara bahan tambahannya menggunakan air dari mata air ilusi dunia roh, darah Mind Dragon dewasa, dan berbagai herbal spiritual tingkat tinggi. Dan menurutku di tahap ini, LOTM mulai terasa semakin kosmik, karena sumber kekuatan Beyonder tidak lagi hanya berasal dari monster dunia nyata, melainkan mulai berhubungan langsung dengan dunia roh dan alam mimpinya. Namun bagian paling penting dari advancement sequence 5 bukan hanya potionnya, melainkan ritual advancement-nya. Karena mulai sequence 5 ke atas, ramuan tidak bisa lagi diminum secara sembarangan. Risiko kehilangan kendali menjadi terlalu besar, dan untuk menjadi Dreamwalker,
Audrey harus pergi ke dunia roh dan mencari makhluk bernama Harpy, lalu membuat kontrak dengannya. Setelah itu, sambil memegang bulu ekor Harpy tersebut, Audrey harus meminum potion Dreamwalker di tengah emosi yang sangat kuat. Bisa kemarahan ekstrim, atau kegembiraan luar biasa. Dan menurutku, ritual ini sangat cocok dengan konsep Dreamwalker, karena inti ritualnya membiarkan kesadaran tenggelam ke dalam dunia mimpi, namun tetap memiliki jangkar emosi agar tidak tersesat selamanya. Dan dari sini, kekuatan Audrey mulai berkembang ke level yang benar-benar berbeda. Kemampuan utamanya adalah Dreamwalking. Audrey bisa memasuki mimpi orang lain, bahkan berpindah dari mimpi satu orang ke mimpi orang lain, yang membuatnya memiliki metode infiltrasi dan pelarian yang sangat sulit diprediksi. Namun yang lebih menyeramkan, ia juga mampu mengubah isi mimpi target, dan jika dilakukan terus-menerus, perubahan mimpi itu perlahan bisa mempengaruhi keputusan target di dunia nyata. Dengan kata lain, Audrey mulai mampu mencuci otak seseorang lewat alam bawah sadar mereka. Ia juga mampu menciptakan ilusi mimpi yang begitu realistis, sampai target tidak bisa membedakan mana realitas dan mana mimpi. Dan di medan perang, kemampuan Dreamwalker menjadi sangat mengerikan, karena Audrey bisa menyebarkan wabah mental ke banyak orang sekaligus, membuat pasukan musuh mengalami depresi, histeria, ketakutan massal, atau bahkan lumpuh secara mental. Dan menurutku, disinilah perkembangan Audrey terasa sangat luar biasa. Karena gadis bangsawan yang awalnya hanya penasaran terhadap dunia mistik, kini mulai menjadi beyonder yang bahkan mampu mempengaruhi kesadaran manusia dalam skala besar. Dan semuanya berkembang hanya dari rasa penasaran kecil di awal cerita. Kalau sekuens 5 Dreamwalker membuat Audrey Hall mampu memasuki mimpi manusia, maka sekuens 4 Manipulator adalah tahap di mana ia mulai mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Dan menurutku, inilah salah satu titik terbesar perkembangan Audrey di seluruh LOTM. Karena mulai sekuens 4, seorang Beyonder tidak lagi dianggap manusia biasa. Mereka resmi memasuki level Saint, atau dengan kata lain, Demigod. Dan sejak titik ini, kekuatan spektator pathway mulai benar-benar terasa menyeramkan, karena targetnya bukan lagi individu, melainkan kesadaran massal manusia. Namun perjalanan Audrey menuju sekuens 4 sebenarnya sangat berbahaya, karena kali ini, ancaman terbesar datang dari organisasi tempat ia sendiri berkembang. Formula sekuens 4 Manipulator didapat Audrey dari Finn Rambis, salah satu petinggi psikologi alkemis, yang diam-diam juga merupakan anggota Twilight Hermit Order. Dan Finn Rambis bukan sekedar Beyonder biasa. Ia adalah manipulator mental tingkat tinggi, seseorang yang perlahan mencoba mengendalikan Audrey. Dan menurutku, disinilah kita melihat perkembangan terbesar Audrey dibanding awal cerita. Karena jika Audrey di awal LOTM hanyalah gadis polos yang penasaran terhadap dunia mistik, kini ia mulai bermain dalam konspirasi level tinggi antar organisasi Beyonder. Dan untuk keluar dari pengaruh Rambis, Audrey akhirnya mengambil keputusan yang sangat besar. Ia bekerja sama dengan German Sparrow dan Force Wall untuk membunuh Finn Rambis. Dan setelah Rambis berhasil dibunuh, Audrey mendapatkan karakteristik Beyonder Sequence 4 Manipulator. Namun advancement menuju Saint tidak sesederhana meminum potion, karena ritual sequence 4 kali ini jauh lebih kompleks. Untuk menjadi manipulator, seseorang Beyonder harus memanipulasi tren atau peristiwa besar di masyarakat, di mana banyak orang tanpa sadar bergerak mengikuti skenario yang telah ia susun. Dan menariknya, ritual ini sangat cocok dengan konsep manipulator, karena inti pathway ini bukan lagi mengendalikan satu orang, melainkan mengendalikan arah masyarakat. Dan Audrey menjalankan ritual ini di tengah kondisi perang dan kekacauan Backlund, dengan memanfaatkan status sosial, koneksi bangsawan, dan pengaruhnya. Ia perlahan memengaruhi opini publik, distribusi bantuan, hingga kondisi psikologis masyarakat. Dan ketika seluruh skenario sosial itu berjalan sesuai arah yang ia susun, Audrey meminum potion manipulator, menggunakan emosi dan kesadaran massal manusia sebagai jangkar kestabilannya. Dan menurutku, ritual ini adalah salah satu ritual paling filosofis di LTM. Karena seorang manipulator naik level dengan membuat masyarakat bergerak sesuai kehendaknya tanpa mereka sadari. Dan setelah resmi menjadi sequence 4, kekuatan Audrey berkembang ke level yang benar-benar berbeda. Ia mendapatkan kemampuan mind deprivation,
Kemampuan untuk menghapus kesadaran, kecerdasan, atau ingatan seseorang secara permanen membuat target menjadi tubuh kosong tanpa identitas. Ia juga mendapatkan psychological invisible, di mana Audrey bisa menghapus keberadaannya dari kesadaran manusia. Meskipun berdiri tepat di depan seseorang, pikiran target akan mengabaikan keberadaannya. Dan menurutku ini adalah salah satu kemampuan paling menyeramkan di Visionary Pathway. Karena secara teknis, musuh bahkan tidak sadar bahwa mereka sedang dimanipulasi. Namun kemampuan paling absurdnya adalah Consciousness Ocean Navigation. Audrey dapat menyelam ke dalam kolektif unconscious manusia, samudera kesadaran bersama. Dan melalui kesadaran kolektif itu, ia bisa berpindah tempat kemana saja selama masih ada makhluk berakal di lokasi tujuan. Dan tentu saja, sebagai manipulator, Audrey kini mampu mempengaruhi emosi dan keputusan ribuan orang sekaligus. Ia bisa membuat satu kota merasa damai atau justru panik massal. Dan menurutku, di titik ini, Audrey benar-benar berubah total dibanding dirinya di awal cerita. Karena sekarang, ia bukan lagi sekadar pengamat manusia, ia telah menjadi seseorang yang mampu mengendalikan arah kesadaran manusia itu sendiri.